Selamat datang di channelnya Guru Sejarah. Di sini kita akan sedikit membahas materi-materi yang terdapat dalam pembelajaran di SMA ataupun MA untuk mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah keminatan. So, check this out and enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam video pembelajaran sejarah Indonesia maupun sejarah keminatan untuk jenjang SMA maupun MA. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk materi pelajaran sejarah Indonesia yang berkaitan dengan kehidupan awal manusia di Indonesia. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tahapan dari perkembangan bumi, bagaimana bumi itu terbentuk, bagaimana tahapan perkembangan bumi itu sendiri yang sampai pada akhirnya nanti menciptakan atau menjadikan bumi itu sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut, di mana kita akan membahas bagaimana proses terbentuknya dari Kepulauan Indonesia. Nah, Kepulauan Indonesia merupakan tanah air kita sendiri dan sudah sepatutnya kita tahu bagaimana sih proses terbentuknya Kepulauan Indonesia itu dari segi atau secara geografis. Nah, di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu adalah tenaga endogen. Nah, tenaga endogen ini membuat atau bisa dikatakan bagaimana proses terbentuknya Indonesia itu dari Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia menyebabkan terbentuknya deretan pegunungan bukit barisan di Pulau Sumatera dan deretan gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa, Bali, dan Lombok, serta Palu Jawa, Sunda. Nah, tenaga endogen itu beranggapan proses terbentuknya Kepulauan Indonesia karena adanya pergeseran lempeng akibat adanya tenaga endogen. Pergeseran lempeng ini bisa dikatakan terjadi sekitar 7 sampai 6 cm per tahun. Seperti itu. Nah, tenaga endogen sendiri itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Oke, yang dimana dari tenaga endogen tadi membuat atau menjadikan Indonesia itu banyak memiliki pegunungan bukit barisan yang ada di Pulau Sumatera dan juga barisan gunung berapi yang ada di Pulau Jawa dan sekitarnya. Seperti itu. Nah, yang kedua, faktor yang kedua itu adalah faktor dari adanya tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Oke. Secara umum, nah, tenaga eksogen berasal dari 3 hal. Yang pertama, atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin. Yang kedua, air, yaitu berupa aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang laut, gletser, dan sebagainya. Yang ketiga, organisme, yaitu berupa jasad, renik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, menurut eksogen tadi itu merupakan faktor yang mempengaruhi terciptanya Kepulauan Indonesia dari perubahan suhu dan lain sebagainya. Itu menyebabkan Indonesia itu terbentuk, ya. Faktor yang ketiga itu adalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim berupa turunnya permukaan laut sekitar 60 sampai 70 meter di bawah permukaan laut. Pada kala Pleistosen, di mana bumi itu dalam bentuk es dingin sekali, bagian barat Kepulauan Indonesia terhubung dengan daratan Asia Tenggara. Sedangkan bagian timur seperti Pulau Papua dan sekitarnya pernah terhubung dengan daratan Australia.
Nah, daratan di wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara kemudian disebut dengan paparan Sunda atau Sunda Shelf. Sedangkan di wilayah timur, daratan yang menghubungkan Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya dengan Australia itu disebut dengan paparan Sahul atau Sahul Shelf. Jadi ada dua bagian. Nah, dari perubahan iklim inilah yang membuat nanti Indonesia itu bisa terbentuk. Di mana Indonesia itu dibagi menjadi dua paparan pada waktu itu. Paparan Sunda itu meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan yang bergabung dengan daratan Asia Tenggara. Sedangkan Maluku dan wilayah timur lainnya itu bergabung dengan daratan Australia yang dikenal dengan paparan Sahul. Nah, di sini kita bisa lihat pada awalnya Sumatera, Jawa, dan Kalimantan merupakan satu kesatuan yang bersatu dengan daratan Asia Tenggara yang disebut dengan paparan Sunda, sedangkan Sulawesi dan Irian disebut dengan paparan Sahul yang bersatu dengan Australia. Nah, karena adanya pergerakan lempeng yang mengakibatkan kedua paparan tersebut terpisah, menjauh dari daratan Australia di sebagian timur dan menjauh dari daratan Asia di sebelah barat, kemudian mendekat, semakin mendekat, dan akhirnya terbentuklah Indonesia sekarang. Karena adanya pergerakan lempeng sekitar 6-7 cm per tahun. Tanpa kita sadari. Pergerakannya itu emang tidak kita sadari, tapi itu selalu bergerak setiap saat, terutama setahun sekali. Nah, dari adanya perubahan iklim tadi, atau pernah terpisahnya bagian Indonesia itu membuat nanti persebaran flora dan fauna di Indonesia juga beragam. Nah, di sini persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada fauna oriental. Kemudian di sini juga kita bisa lihat bagian barat itu fauna dan floranya itu mirip dengan yang ada di Asia Tenggara. Sedangkan di bagian timur itu mirip dengan yang ada di Australia. Karena mereka pernah menjadi satu daratan. Seperti itu. Nah, di tengah-tengahnya itu ada yang dikenal dengan garis Wallace yang membatasi pulau Sulawesi, Bali, Lombok, dan lain sebagainya dengan bagian sebelah barat. Seperti itu. Dan juga ada garis Weber. Seperti itu. Nah, itu juga menyebabkan terjadinya perbedaan flora dan fauna di Indonesia. Nah, faktor yang terakhir, yang keempat, itu karena adanya letusan gunung api. Gunung api ini muncul karena adanya tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, keadaan alam yang belum stabil tampak dari adanya letusan gunung api. Lempeng tektonik berupa massa batuan yang sangat besar, sehingga energinya besar. Lempeng-lempeng yang terus bergerak ini pada suatu saat akan mengalami gesekan atau benturan yang cukup keras. Nah, kita juga harus waspada ketika adanya pergerakan lempeng. Itu bukannya sesuatu hal yang aman bagi kita. Mereka bisa saja mengalami yang namanya gesekan. Ketika mereka mengalami gesekan, maka akan timbullah yang namanya gempa bumi. Nah, yang sangat dikhawatirkan ketika terjadinya pergerakan lempeng yang besar-besaran, yang mungkin akan mengubah tekstur tanah yang ada di Indonesia, terutama itu akan mengakibatkan gempa yang cukup besar. Seperti itu. Nah, tadi adalah 4 faktor yang bisa dikatakan bisa mewakili penjelasan bagaimana proses terbentuknya kepulauan Indonesia. Ada tenaga endogen dari dalam bumi, tenaga eksogen dari luar bumi, perubahan iklim, dan juga letusan gunung api. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam teori evolusi Charles Darwin. Dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection, Darwin mengatakan bahwa makhluk hidup secara perlahan berevolusi sebagai adaptasi pada lingkungannya dan adanya faktor seleksi alam. Nah,
dalam teori evolusi Darwin ini, dia juga mengemukakan yang namanya atau sebuah istilah yang dikenal dengan istilah missing link, yang dia sendiri tidak bisa menjelaskan bagaimana proses perubahan Pithecanthropus menjadi Homo sapiens. Nah, jadi Darwin ini menjelaskan bagaimana asal-usul dari manusia dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection. Dia beranggapan bahwasanya manusia itu adalah proses evolusi dari mikroorganisme yang berkembang dari zaman atau dari fase Paleozoikum hingga saat ini. Seperti itu. Dan perkembangan dari manusia itu sangat ditentukan dari seleksi alam, di mana seleksi alam ini bisa dikatakan siapa yang kuat, dia yang bertahan. Oke. Nah, menurut Darwin, semua makhluk hidup berasal dari makhluk atau hewan yang bersel satu, yang dikenal dengan istilah mikroorganisme tadi atau bakteri. Manusia adalah hasil paling maju dari mekanisme teori evolusi. Adanya manusia modern atau Homo sapiens seperti sekarang berkembang dari jenis primata, Anthropoidea, kemudian Hominidae, bangsa kera dan simpanse. Teori ini juga menggolongkan manusia ke dalam bangsa atau ordo primat, yaitu kelompok mamalia yang termasuk prosimia, monyet, dan kera. Oke. Kita juga bisa lihat ilustrasi bagaimana perkembangan manusia dari teori evolusi Darwin. Nah, ini yang kita bisa lihat adanya missing link. Perkembangan manusia menurut teori evolusi Darwin yang tertuang dalam bukunya The Origin of Species by Means of Natural Selection. Dari hewan sejenis kera, kita bedakan. Darwin tidak menyebutkan manusia itu merupakan evolusi dari kera, tapi manusia merupakan evolusi dari sejenis kera. Beda kera dan sejenis kera, oke? Sampai akhirnya menjadi manusia modern seperti sekarang. Nah, tapi di situ kita bisa lihat ada missing link, di mana Darwin sendiri itu tidak bisa menjelaskan proses peralihan yang cukup jauh secara volume otak, fisik, dan lain sebagainya dari Pithecanthropus ke Homo sapiens. Nah, itu yang membuat teori Darwin itu menjadi sebuah perdebatan dari para pakar biologi dan lain sebagainya. Dan juga teori Darwin ini banyak yang menyanggah terhadap teori Darwin karena Darwin sendiri tidak bisa menjelaskan missing link yang ada dalam bukunya tersebut. Seperti itu. Oke, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini, di mana pada video kali ini kita sudah sedikit mengupas bagaimana proses terbentuknya Kepulauan Indonesia yang disebabkan oleh 4 faktor, yaitu tadi ada tenaga endogen, tenaga eksogen, perubahan iklim, dan letusan gunung api. Kemudian kita juga sedikit sudah membahas bagaimana proses evolusi dari manusia yang dikemukakan oleh Charles Darwin dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species by Natural Selection. Seperti itu. Nah, sebenarnya menarik jika kita membahas mengenai proses evolusi dari manusia itu sendiri. Akan banyak perdebatan, akan banyak pertentangan dari para tokoh-tokoh, pakar-pakar ilmu pengetahuan terhadap teori evolusi Darwin. Seperti itu. Nah, video ini saya tutup dan akhiri sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun salah penjelasan, mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Storia.